Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terdengar Bunda. Oke. Hari ini ada yang mau paparkan nggak modul ajarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dibuka aja Bunda, Bunda itu. Aku sholat sih, yuk. Buka dulu aja, nanti teman tinggal sholat. Bun izin sholat dulu. Oh ya. Assalamualaikum Assalamualaikum, warahmatullahi Bunda Din. wabarakatuh. Bukain pintu. Salam. Bukain pintu, Bunda Din. Kekancingan. Iya, iya. Assalamualaikum. Selamat malam untuk teman-teman yang baru gabung mungkin ya, dan teman-teman yang sudah gabung gitu. Nah, kemarin banyak sekali permintaan, tapi kok jadi mengulang-ulang lagi. Wes saya kembalikan ke teman-teman lagi. Ini ada yang minta diulang kembali untuk apa namanya, bagaimana kok tiba-tiba ada topik dan subtopik gitu. Ada yang langsung kok langsung gitu loh, TP-nya dari mana dan sebagainya gitu kan. Saya kembalikan ke teman-teman, enaknya bagaimana kita belajar langsung ke modul ajar TKA. Dari kemarin-kemarin katanya kan TKB mulu gitu kan. Nah sekarang kita mau belajar langsung ke ke TKA. Apakah kita memilah-milah topiknya dulu? Sebenarnya kalau memilah-milah topik itu sebenarnya dari lembaga masing-masing ya. Jadi sesuai dengan karakteristik lembaganya. Karena banyak yang bingung katanya di mana di KOSP-nya itu bagaimana itu katanya bingung gitu. Oke, sebentar. Monggo. Ini kita mau belajar apa wes? Sakarep aku juga sudah menyiapkan, kalau memang mau topik-topik, aku juga sudah menyiapkan topik-topiknya. Ini adalah daerah apa ya, dianggap pesisir ya bukan pesisir, itu dianggap pedesaan ya pedesaan gitu. Jadi ini bisa dibilang pedesaan sih, desa gitu loh. Yuk, monggo ada pendapat yang lain ya, silakan audionya dibuka langsung aja kalau mau punya pendapat, mau belajar topik dan subtopik. Nanti kita langsung masuk ke TP-nya TKA. Nanti dari situ barulah apa namanya, masuk ke modul ajar. Cukup nggak ya waktunya? Aku mila-mila topik itu sehari ini tadi, terus memasukkan memilah TP-nya 2 hari kemarin. Yuk silakan punya pendapat, silakan. Kita interaktif ya. Boleh bertanya kok, boleh berpendapat kok. Kalau saya belum paham beneran juga sih masalah topik-topik itu. Makanya itu kemarin tuh kan banyak kok tiba-tiba, kemarin beliaunya belajar juga bareng Siva, cuma kok tiba-tiba ada topik itu pun, itu dapatnya dari mana gitu. Sebenarnya topik itu tergantung dari
masing-masing lembaga ya, karakteristik lembaga mau ngangkat kasus apa, topik apa gitu loh, maksudnya gitu. Jadi nggak monoton harus sama nih dengan aku gitu, nggak harus gitu. Aku kan hanya pakai yang apa namanya umum, secara umum gitu loh, secara umum, nggak khusus kayak gimana, maksudnya dalam segala sektor itu pasti akan dibahas topik ini gitu loh. Bunda Din, semisal ya kita ingin tahu basicnya saja dulu, dasarnya dulu, nanti kita tinggal mengembangkan masalah topik-topik itu bagaimana Bunda? Dasarnya sih sebenarnya ada di Permendikbud ya, semuanya dasar itu semuanya ada di Permendikbud gitu loh. Bunda mau cari acuan apapun kan di grup itu sudah, di deskripsi grup itu kan sudah dicantumkan, bahkan sama OPA sampai dibuatkan is ID-nya itu khusus file kita belajar tiap malam minggu ini, agar mudah mencarinya gitu kan. Oh acuannya KOSP di sini, oh acuannya untuk membuat asesmen di sini kan gitu. Nah cuma di situ itu hanya narasi tok gitu. Kalau orang yang suka membaca pasti nyantol gitu. Tetapi kalau kalau orang yang nggak suka membaca, bingung dari mananya tuh bingung gitu. Ntar ya, tak bukain ya. Dalam Nah, makanya kan aku mengembalikan lagi ke teman-teman kembali gitu loh. Soalnya semuanya itu ada di acuan sih sebenarnya gitu. Dasarnya adalah memahami apa dan apa. Untuk topik itu sebenarnya kembali ke masing-masing lembaga, karakteristik lembaganya bagaimana gitu. Sebenarnya mau ngambil nggak sesuai dengan lembaga satu dengan yang lainnya, umpamanya dalam satu satu gugus satu daerah itu beda-beda tiap lembaga, nggak ada masalah gitu loh. Oke, itu pendapat Opa ya, itu pendapat Opa Marcel. Mungkin ada pendapat yang lain, mungkin kita sharing aja deh kita. Mungkin ada pendapat lain. Nah, acuannya itu aku mungkin akan membahas sekilas ya, acuannya untuk ini
mendasari penyusunan CP-nya itu apa gitu. ITK, RA, BA, KB, SPS, TPA, itu acuannya ada di, tulis ya, ada di buku panduan yang berjudul Capaian Pembelajaran PAUD. Nah, di situ ada poin-poin. Kalau panjenengan gaya belajarnya visual yang harus di stabilo, di print deh gitu. Buku panduannya di print. Habis itu di stabilo. Di situ adalah ada yang pertama adalah dasarnya penyusunan CP itu adalah memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Jadi panjenengan terserah mau bikin topik apapun sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga masing-masing gitu. Dan ini membutuhkan pertimbangan kemampuan fisik, sosial, moral, linguistik, dan kognitif anak, serta penyediaan berbagai lingkungan yang menantang dengan dukungan pendidik ke tiap anak yang memadai untuk memastikan potensi belajar anak terwujud. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat anak. Topik itu ambil dari situ. Yang dekat dengan anak, ya pembelajarannya yang dekat dengan anak. Jadi apakah boleh mengenalkan gejala alam semesta dengan subtopiknya angkasa luar angkasa gitu. Mengenalkan saja, boleh mengenalkan saja, tapi nggak sampai menjurus ke dalam mereka harus tahu bahwa di luar angkasa itu ada planet Pluto, ada Uranus, ada Mars dan sebagainya, nggak perlu gitu. Mereka yang harus kita kenalkan adalah bagaimana siang dan malam. Siang dan malam pun itu pun juga kalau TKA kelompok bermain itu hanya kenal siang itu keluarnya di malam matahari itu keluarnya di siang hari, bulan keluarnya di malam. Sebatas itu gitu. Nah, nanti kalau di kelompok bermain di TKB itu baru diperjelas lagi. Sinar matahari ini keluarnya di siang hari. Itu fungsinya, manfaatnya sinar matahari itu baru dijelaskan gitu ya. Topiknya itu aja, hanya untuk anak-anak itu dapat mengeksplor gitu. Dan yang kedua adalah menguatkan transisi PAUD SD. Sudah kan, bentar lagi anak-anak PPDB loh ya gitu kan, bagaimana mereka pembelajaran di SD itu ada transisinya gitu loh, gitu kan. Kesinambungan pembelajaran di PAUD dan sekolah dasar adalah peran kunci, mengingat periode anak usia dini sebetulnya adalah usia 0 sampai 8 tahun gitu. Nah, kesiapan dia, jadi kita itu ini kematangan emosi, keterampilan sosial, kematangan kognitif, pengembangan motorik gitu kan. Nah, ya sudah. Terus yang ketiga adalah menguatkan artikulasi penanaman literasi, literasi dan sainsnya. Sudah, hanya itu saja. Jadi bagaimana anak-anak bisa menyimak, mengolah informasi. Menyimak itu saat kita bercerita, guru bercerita, mendongeng dan sebagainya, dia bisa tuh menangkap alurnya. Kemana nih ceritanya, bisa tuh. Dia menyimak dan mengolah informasi. Lalu saat dia menceritakan kembali ceritanya, apakah dia mahir? Apakah ada ya anak yang bercerita itu nggak ada ujungnya, bulat aja? Ada seperti itu. Gitu. Makanya ada literasi di situ. Topik-topiknya itu bisa diambil dari situ aja. Oke? Nah, ini adalah salah satu topik. Bisa dibuka semua. Oke. Ini adalah salah satu topik. Bentar, ini tak hapus ya. Yang secara umum gitu, Kak. Secara umum tak buat agar mempermudah panjenengan
Kita memakai benalar kritis ya sekarang ya. Saat kita di bulan Agustus, pasti kita akan mengenalkan tentang perayaan kemerdekaan. Betul apa tidak? Di bulan Agustus itu juga akan muncul bagaimana kok tiba-tiba kita merayakan kemerdekaan ini, kita merayakan kemerdekaan di negara apa, pasti kita akan membahas tentang negara. Ya kan? Di saat, untuk apa sih merayakan kemerdekaan itu? Untuk memperingati biasanya para pahlawan, pasti bahas pahlawan. Gitu kan? Lalu kebinekaan di Indonesia ini beragam banyak suku, bahasa. Gitu. Saya dari suku Jawa, bahasanya medok wong Malang. Gitu. Ada yang dari suku Jawa tapi medok Surabaya. Ada yang pie-pie kui-kui, medok orang Kulonan gitu kan. Orang Jawa juga gitu. Ada yang suku Sunda. Saya ini campuran Sunda, Damang, Kunaon, dan sebagainya. Gitu kan. Nah, logatnya pun juga beda gitu kan. Nah, ini namanya kita kenalkan kebinekaan. Nah, ini semua ada nggak di negara di daerah panjenengan? Entah itu wilayah timur, wilayah barat, wilayah tengah, ujung kulon pun, paling ujung timur pun, pasti panjenengan mengenalkan ini. Makanya kemarin pada saat ada teman yang japri saya, Bunda boleh nggak saya pakai yang itu saja Bunda, punyanya topiknya Bunda, silakan saya bilang. Karena ini secara umum saya, semua sektor bisa masuk, pasti semua sektor memakai gitu. Ya, menggunakan ini pasti itu gitu. Nah, di mana-mana seperti hari ini lahirnya Pancasila. Semuanya kan story yang saya lihat di HP saya semuanya pakai lahir Pancasila. Nggak itu di Aceh, nggak itu di di Kalimantan, nggak itu di, semuanya pakai. Itu kan sama gitu, sama seperti itu. Hanya nanti ragamanya yang berbeda-beda, mengangkat kearifan lokal misalnya. Merayakan pasti ya semuanya negara. Kita juga akan mengenalkan daerah kita nih. Gitu. Lalu merayakan kemerdekaan ini pasti setiap daerah itu nggak harus makan kerupuk lombanya, nggak harus pereng gitu kan, nggak harus, pasti ada permainan tradisional bisa diunggah di setiap daerah, itu pasti ada gitu ya kan. Pahlawan di jenengan semuanya itu beda-beda, tiap ini kearifan lokal yang diunggah. Kebinekaannya apa? Ini semua suku yang ada di Indonesia, tapi yang di daerah Bunda apa? Pakaiannya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Bahkan saya pernah sharing sama teman di NTT itu, ternyata ada satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu bahasanya sudah beda. Bayangkan gitu, satu kecamatan loh ini gitu, satu desa satu dengan yang lain itu sudah beda bahasanya gitu. Nah, ini semuanya bisa Bunda pakai, bisa, silakan Bunda mau pakai terserah gitu ya. Oke, dari sini paham apa belum? Kalau saya kecepatan bilang. Berarti kalau kebinekaan itu Bunda, misalkan kita mengangkat tempat kita tinggal di sini, itu berarti semisal makanan atau misalkan kan kita punya adat tertentu kayak bersih desa, makanan itu bisa ya Bun? Bisa banget. Coba ya, sekarang ya saya tunjukkan yang saya bikinkan, sharing deh, bukan bikinkan, sharing sama temen. Bu Davi ada nggak di sini? Oke, nih
Banyuwangi. Mengangkat kearifan lokalnya apa kulinernya. Ada klepon jajanannya, ada makanan, ada pecel pitik, sego cawuk. Saya pun juga nggak pernah tahu nih sego cawuk itu seperti apa. Nggak pernah tahu rujak soto itu seperti apa. Jadi saya sharing sama dia kalau mau bikin topik gitu. Bun, aku bikin topik seperti ini. Gimana menurut Bunda? Sego tempong pasti tahu, aku tahu di sini juga ada sego tempong. Ayam kesrut nggak tahu juga kan, ya berarti kan yang punya pemilik ini gitu loh. Berarti ini kan makanan-makanan yang mengangkat kearifan lokalnya, nggak ada masalah gitu. Geopark Ijen, ada Baluran, ada Jawatan Alas Purwo. Berikan subtopiknya, nggak ada masalah. Tapi kenalkan dulu Banyuwanginya, asal usulnya, slogannya, lambangnya, kenalkan dulu. Hanya dikenalkan ya, tidak sampai menjurus ini artinya slogan ini apa, nggak perlu kayak gitu. Ya. Nah, ini sharing sama saya kalau membuat seperti ini beliaunya gitu. Nggak ujuk-ujuk seperti ini, enggak. Saya mau bikin seperti ini pun mau bikin oke, aku bilang gitu. Oke, aku bilang gitu. Tetapi kemarin itu terlalu banyak topiknya. Kalau topiknya terlalu banyak, akhirnya ragam main subtopiknya juga banyak. Ya, topiknya kalau sudah terlalu banyak, subtopiknya ini juga banyak, ragam mainnya juga banyak. Kadang-kadang sampai lebih dari 17 minggu. Gitu. Nah, yang saya bikin heran itu ada pengayaan. Halo, ini kurikulum merdeka, harusnya ada evaluasi bukan pengayaan. Gitu. Kalau sudah tiap minggu ada evaluasi, tidak perlu lagi ada pengayaan. Ini bukan K13. Gitu. Ya. Saya harus meluruskan ini. Jadi pengayaan itu tidak ada di kurikulum merdeka. Karena apa? Siklusnya adalah inquiry. Inquiry itu adalah perencanaan awal. Bagaimana panjenengan ini adalah perencanaan awal, merancang. Ya. Setelah itu menerapkannya. Setelah panjenengan perancang, panjenengan terapkan. Saat penerapan itu, habis itu ada namanya evaluasi. Lah di evaluasi ini loh yang bisa dilakukan tiap 3 bulan sekali, tiap sebulan sekali, seminggu sekali. Gitu. Lakukan evaluasi, bukan evaluasi antara guru dan gurunya. Aku tadi seperti ini ternyata nggak berhasil loh ya, gini-gini. Bukan hanya itu saja, tetapi lihat evaluasi ke anaknya. Bisa dilakukan triwulan juga. Gitu. Atau bisa juga per topik selesai 2 minggu gini ya, mamanya alokasi waktunya 2 minggu. Udah evaluasi 2 minggu. Sebelum masuk ke dalam topik yang lain, topik ini dulu dilihat anak-anak, evaluasi pembelajaran selama 2 minggu itu, bagaimana anak-anak, adakah perubahan signifikan atau tidak. Jadi panjenengan tidak perlu ada pengayaan lagi. Kalau memang materi sudah selesai ya sudah aja, biarkan mereka bermain dengan leluasa gitu. Tidak ada pelajaran, Bun, tidak ada materi yang harus diberikan, nggak perlu. Kalau memang materinya sudah selesai, kita tinggal mengingatkan kembali kemarin belajar apa ya, evaluasi namanya. Kita kemarin bermain apa ya, kemarin kita pada saat P5 kita bermain apa saja ya. Ingatkan aja seperti itu, tetapi mereka bermain bebas, nggak perlu harus ada materi yang harus diberikan, nggak perlu gitu. Paham ya? Nah, ini adalah salah satunya. Oke. Nah, dari sini, dari alokasi waktu ini, masuklah ke dalam ATP yang sudah saya susunkan.
Kalau panjenengan mau melihat di ATP-nya yang itu, nah ini ATP yang usia 3 sampai 6 tahun, ini harus dipilah-pilah dulu menjadi perlayanan dulu. Gitu. Ya, ATP ini dicatat ya. ATP ini ada di buku panduan yang berjudul Lingkup dan Indikator CP. Oke, bangnya aku kok lali pisan. Judulnya adalah Lingkup CP serta Indikatornya. Sudah? Untuk STPPA-nya lihat di mana? STPPA-nya dilihat dari panduan pemetaan kemampuan fondasi dan konstruksi pembelajaran. Kita ulangi lagi ya. Untuk melihat CP ada di buku panduan capaian pembelajaran. Untuk melihat ATP di buku panduan lingkup CP dan contoh dan indikator. Untuk melihat STPPA-nya ada di buku panduan pemetaan kemampuan fondasi dan konstruksi pembelajaran. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana memperoleh buku panduannya, Bun? Saya ini dapat dari pada saat regulasi kemarin turun, jadi Permendikbudnya masih tetap kalau Permendikbud tidak diubah ya, masih 262 ya, cuma buku panduannya yang berubah dan yang sekarang berubah lagi. Cuma kalau tak baca dari buku panduannya sih masih sama lah. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Karena di PAUD ini benar-benar tidak ada tidak ada, kita harus benar-benar membaca gitu loh maksudnya. Penjelasannya hanya sedikit-sedikit kalau di anu kita. Bahkan untuk merumuskan TP itu aja hanya berapa lembar kemarin ya. Yang mau PPG itu diapal tuh, itu taksonomi Bloom. Nah, itu ada 6 level, ada 3 psikomotorik, afektif dan kognitif. Itu dihafal itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, ini yang harus dipahami ya. Tanya Bun, yang untuk PAUD. yang mau PPG tadi hafal apa saja Bun? Untuk melihat apa? Yang mau PPG tadi harus hafal yang apa saja? Harus hafal taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu ada 3, yaitu psikomotorik, afektif, dan kognitif. Di tiap-tiap ranah ini ada 6 level, mulai level 1 sampai level 6 gitu. Jadi capaian pembelajarannya anak ini kira-kira umpamanya ternyata anak ini bisa menganalisis loh sebuah masalah, berarti dia sudah level 6 kognitifnya. Ya, pada capaian pembelajaran PAUD, penyusunan tujuan pembelajaran mempertimbangkan laju perkembangan anak, bukan kompetensi dan konten seperti pada jenjang lainnya. Jadi perkembangannya anak bagaimana, bukan akademiknya yang dilihat, tetapi perkembangan anak. Ya.
Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Yes. Terlalu cepat, Bun. Mau cepet, oke. Terus sudah ada di itu buku panduan kalau mau membaca. Wis ya. Ya. Ini ada ATP ini ada di buku panduan lingkup CP dan indikator. Oke. Dan ini tak buat sebenarnya tidak ada tujuan kegiatan dan ragam main ini ndak ono. Saking tak gawe dhewe formatnya, tak buat sendiri formatnya agar panjenengan bisa ternyata kalau tujuan pembelajarannya ini menyebutkan nama Tuhan dan agama yang dipeluknya, berarti ragamanya adalah menyebutkan nama sifat Allah, menyebutkan Asmaul Husna, berzikir, bersair, menyanyi, itu bisa ya dimasukkan, bisa. Gitu ya. Ya. Kalau membuat ragam main ini melihat dari apanya? Dari STPPA-nya. Itu. Perkembangannya level mana? Dia tahap perkembangannya di mana? Usia 3 sampai 4 tahun itu tahap perkembangannya seperti ini loh. 4 sampai 5 seperti ini, 5 sampai 6 seperti ini gitu. Tujuan pembelajaran ini tiap TP-nya itu juga harus tahu mana yang dimasukkan ke dalam kelompok bermain, TKA dan TKB. Kalau namanya menyebutkan ini bisa masuk ke kelompok bermain. Kalau anak memahami berarti dia bisa masuk TKA. Kalau sudah menjelaskan, dia presentasi, berarti dia masuk di TKB. Masukkan seperti itu. Oke. Kita coba ya. Itu semua sudah dapat gak sih filenya? Sudah belum? Oke, sekarang kita kembali lagi ke dalam salah satu tujuan pembelajaran ini. Oke, negaraku. Kita ambil dalam 1 minggu, dia punya alokasi waktunya adalah 1 minggu. Dan ini adalah kelompok usia 4 sampai 5 tahun. Jadi TKA. Kalau kemarin kita bahasnya adalah TKB, sekarang kita bahas TKA. Oke. Nah, NABP-nya. Yuk, kita lihat dulu NABP-nya. Sudah dibuka semua filenya? TKA. Di elemen 1, subelemen 1, di situ anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Tuhan. Ya. Di subelemen 2,
Di subelemen 2 itu ada anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kalau mengidentifikasi, mungkin anak-anak TKA juga bisa ya ikut serta, tapi lebih sederhana. Ini nanti kelas TKB baru bisa mengidentifikasi dan mempraktekannya. Oke. Elemen 1 ada 2 subelemen. Dan ada 2 TP yang bisa diambil. Anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Tuhan dengan anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sedangkan di elemen 2 ada subelemen 1 dengan TP anak dapat melakukan kegiatan bina diri dengan bantuan orang dewasa. Ada subelemen 2 di TP 2 ya, dapat menyebutkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar diri dan juga memahami bahwa menjaga kesehatan diri adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di subelemen 3 ada 4. Anak dapat memilih tindakan yang mendukung keselamatan diri. Anak dapat menyebutkan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Anak dapat memahami. Nah, kalau aku ngambilnya adalah anak dapat memilih. Jadi anak-anak kita ajak untuk memilih, gitu kan. Di subelemen 3 di elemen 3 subelemen 1 ada anak bersedia, ada TP anak bersedia melakukan kegiatan dengan teman yang berbeda ya. Nah, di nilai agama budi pekerti ada 4 elemen dengan beberapa subelemen. Nah, itu masukkan dulu ke dalam kelompok usianya gitu. Ya, 1 minggu mengambil 1 subelemen, 1 TP saja karena nanti berpengaruh pada asesmennya gitu ya. Oke, dari sini ada yang belum paham, masih bingung atau bagaimana? Yuk, silakan berkomentar. Jangan-jangan ngantuk nih. Ya, tadi adalah topiknya adalah Indonesiaku dengan subtopiknya negaraku. Dengan alokasi waktu adalah 1 minggu. TP-nya, Bunda mau ngambil TP yang mana nih? 1 aja dibuat contoh. Iya, yang 1.2 ya. Anak memahami bahwa makhluk hidup. Oke, kita masukkan ke dalam tadi ya, kolom-kolom tadi. Lalu di jati diri, kalau ke bawah, di jati diri, nah di jati diri ada elemen 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen dengan subelemen. Kita ambil subelemen 1 dulu aja ya, nggak apa-apa kan? Kita nyebut contoh. Di sini anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Anak mampu membedakan ragam ekspresi emosi menggunakan objek konkret. Anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Anak memberikan respon dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang sesuai terhadap emosi orang lain. Kira-kira yang masuk TKA yang mana nih? Halo, kira-kira
yang mana? Mengenal dan menyebutkan. KA. Mana nggak ada yang menyebutkan. Yang sub elemen 1. Sub elemen 1 itu ada. Oh, 1, 2. Yang mana kira-kira? Anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Anak mampu membedakan ragam ekspresi emosi menggunakan objek konkret. Anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Anak memberikan respon dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang sesuai terhadap emosi orang lain. Yang kira-kira yang mana yang untuk kelompok TK? Yang 1.3 itu. Oke, kalian ambil ini. Anak. Oke, kita ambil ini ya. Kita masukkan ke dalam topiknya tadi. Oke. Sekarang di literasi. Kalau ke bawah. Di literasi banyak, Bun. Ada sekitar 7. Di elemen. Nah, di sini kita ambil satu aja. Dari elemen 1 ya. Anak menunjukkan ketertarikan terhadap informasi dalam tuturan singkat. Menunjukkan minat terhadap tuturan yang lebih panjang tentang cerita atau teks informasi sederhana. Anak menunjukkan minat terhadap tuturan yang lebih kompleks termasuk teks naratif atau informasi yang dibacakan. Anak menunjukkan minat terhadap tuturan yang lebih panjang dan kompleks dengan berpartisipasi menyampaikan tanggapan, komentar, dan pertanyaan. Kira-kira yang untuk TKA yang mana? Satu titik dua itu, Bun. Dua. Menunjukkan minat. Oke. Ini. Ya, kita masukkan. Oke. Sudah kan? Sudah dipilih tadi. NABP-nya anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Tuhan. Ada anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Ada lagi yang LS menunjukkan minat terhadap tuturan yang lebih panjang tentang cerita atau teks informasi sederhana. NABP-nya dalam 1 minggu raga mainnya buatlah, kalau 5 hari sekolah berarti dibuat 5 hari sekolah. Kalau 6 hari sekolah buat 6 hari sekolah. Anak memahami bahwa makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan. Kira-kira agamanya apa? Menyebutkan halo, kira-kira apa? Asmaul Husna. Bisa kan? Menyanyikan lagu keagamaan. Apalagi? Berzikir, melafazkan takbir, tahmid. Satu lagi,
menjelaskan apa? Sifat Allah. Ini bagi yang agama muslim ya, bagi agama non muslim mungkin bisa lain lagi lah gitu. Ayo kurang satu. Kalau 5 hari sekolah ya 5 hari sekolah, kalau dibuat 5 2 kalimat syahadat. boleh. Mengucapkan syahadat. Oke. NABP-nya ketemu deh sekarang. Jati diri. Mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Kira-kira apaan ya? Kira-kira Mempraktekkan tersenyum gitu ta. kalau emosinya anak ngapain kira-kira ya? Raga mainnya. Jati diri ya. Kira-kira apa? Kalau dia bisa menyebutkan mengekspresikan rasa sedih, senang. Tidak cengeng, ya kan? Tidak cengeng. Lagi mengucapkan terima kasih. Satu, minta maaf. Kita melakukan kesalahan. Lagi ikut serta, ikut dalam gerakan lagu. Maaf Bun, Ada apa jadi itu tidak termasuk ya? NABP ya? Meminta maaf, terima kasih, itu apa tidak termasuk? Jati diri itu kalau di K13 dulu adalah sosial emosional dan fisik motorik. Fisik motorik nanti itu akan dibagi menjadi 2, fisik motorik kasar dan halus. Dileburlah jadi menjadi jati diri. Gitu. Ya. Sedangkan NABP itu adalah nilai agama moral. Literasi STEAM adalah bahasa, kognitif, seni, dan ada tambahannya adalah nilai Pancasila di ketiga CP tadi. Ya. Jadi jati diri itu tidak hanya sosial emosional aja, tetapi juga ada fisik motoriknya. Yuk, kurang satu kira-kira apa? Literasi STEAM menunjukkan minat terhadap tuturan hidup Anda tentang kita atau teks informasi sederhana. Kira-kira
mendengarkan cerita bergambar. Jadi bercerita tentang pengalaman pribadinya itu pada saat Bunda bisa menjadi pemantiknya itu lewat apa namanya, saat dia bangun tidur di pagi hari sampai dia berangkat ke sekolah, nah itu bisa batik dari situ. Dari situ nanti dia bisa bercerita berbagai macam, entah sorenya dia diajak orang tuanya untuk jalan-jalan, atau pada saat libur dia diajak pergi berenang, pasti dia akan cerita, bisa berbagai macam. Ayo, apalagi? Membaca buku cerita bergambar. Kenapa ini? Bentar, terus. Gimana? Oke, gimana? Membaca buku bercerita bergambar. Buku cerita bergambar. Itu saya juga menirukan 3-4 kata. Terus Mengenal bentuk. oke, mengenal bentuk. Bentuk TKA ya, TKA. Lagi. Mengenal bentuk. Mengenal warna. Mengenal warna. Oke. Sudah jadi tuh dalam 1 minggu. Gitu. Pembelajarannya dalam hari Senin menyebutkan Asmaul Husna. Terus observasi anaknya tidak cengengan. Dia juga bisa bercerita tentang pengalaman pribadi. Penerapannya bagaimana? Penerapannya nanti Bunda bisa mengajak anak-anak melihat video. Gitu. Ada buku Asmaul Husna, kan ada tuh videonya tentang Asmaul Husna. Nah, jadi anak-anak bisa menyusun, gitu, melalui disuruh pilih salah satu aja. Kalau TKA itu 5 Asmaul Husna, menyebutkan 5 Asmaul Husna TKA itu. Nah, sudah Bunda menyusun aja tuh apa namanya Al-Jabar gitu ya, berbagai macam nama Asmaul Husna, anak-anak suruh menyusun sesuai dengan video yang ditampilkan gitu. Namanya gambar inspirasi. Gitu. Lalu bercerita tentang apa yang dia susun, itu kan sudah menceritakan pengalamannya. Seperti itu. Udah siapkan 3 ragam main itu tadi gitu, dan yang menyangkut tentang negara, menyangkut tentang topiknya negara yang menyambung dengan ragam mainnya. Gitu. Paham ya? Dari sini paham ya? Gitu. Nah, biasanya NABP dan JD ini masuk ke dalam pembiasaan di kegiatan
awal. Biasanya kan seperti itu. Nah, untuk literasi STEAM-nya bercerita tentang pengalaman pribadi, Bunda bisa menyusun berbagai macam gambar itu tentang apa namanya, apa yang dia lihat tentang negara. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Irian, ada dan sebagainya gitu. Dari inspirasi tadi, dari video yang dipaparkan tadi, ditampilkan tadi, udah susun tuh. Udah bikin berbagai macam gambar itu, anak-anak suruh menyusun sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ya, pertama itu. Lalu anak-anak bisa menyebutkan huruf yang umpamanya Jawa, berarti ada huruf apa aja, J, A, W, A. Atau bisa dituliskan pakai spasi nih. J, A. Kalau memang anak-anak belum bisa menulis, berarti anak-anak hanya menyebutkan saja J, A, W, A. Nanti ada ragam lain lagi, anak-anak untuk menulis di atas pasir. Gitu. Dan ragam main ini adalah secara global, nanti Bunda secara prakteknya bagaimana itu sejalan aja sesuai dengan mengembangkan diri, kreativitas Bunda seperti apa, sesuai dengan karakteristik anak. Dari sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang untuk TKA itu tidak ada tujuan kegiatan, Bun. Nah, kalau sudah ada tujuan pembelajaran itu sudah jelas untuk seragam main, tujuan kegiatan tidak perlu. Tetapi tujuan kegiatan digunakan jika tujuan pembelajaran itu belum jelas. Gitu. Misal, anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Tuhan. Tujuan pembelajaran ini sudah jelas atau belum? Gitu. Nah, jadi tidak perlu tujuan kegiatan lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, itu akan ada hubungannya dengan apa? Hubungannya asesmen atau penilaian. Penilaiannya adalah seperti ini. Gitu. Dia tidak menyebutkan tujuan kegiatan di sini. Kalau menyebutkan tujuan kegiatan, satu TP bisa banyak. Ini adalah TP-nya. Satu TP pasti banyak. Ya. Oke. Sudah paham? Jadi, ini adalah rangkuman penilaian yang akhirnya di setiap semester sudah akan muncul narasi. Gitu. Jadi, kalau ada yang minta tolong dong narasinya untuk laporan di semester 2 dan sebagainya gitu. Lucu aja lah, panjenengan menilainya bagaimana, apa ngaji, ngarang biji, atau sesuai dengan ini gitu. Ini adalah rangkuman penilaian dari checklist, catatan anekdot, hasil karya, dan foto berseri. Foto berserinya di mana? Di ungu ini.
foto berseri itu saya gunakan hanya untuk P5 gitu. Kalau digunakan untuk sehari-hari, wah administrasinya banyak sekali dong. Padahal kurikulum merdeka itu diadakan, diselenggarakan, dirilis agar mengurangi administrasi gitu. Dan jika ada pengawas yang meminta hard copy, lucu aja, dalam artian lucu gini, semua itu difilekan. Kurikulum merdeka itu mengurangi administrasi, dalam artian juga biaya operasionalnya juga harus dikurangi. Makanya bentuk file, kalau ada sidak dan sebagainya, lihatkan dalam bentuk file gitu. Sepuh-sepuh dan sebagainya. Nah, kemarin pada saat saya menjadi fasil di penilik PAUD, saya jelaskan ke para penilik ini, saat mengunjungi, saat mendampingi lembaga, jangan meminta hard copy-nya, tapi software-nya yang diminta. Tanyakan sama Teacher Hani. Di sini ada Teacher Hani. Teacher Hani hadirkah? Bunda Anita soalnya izin. Ada Teacher Hani kah? Ada itu. Nah, kemarin saya saat mendampingi di sekolahnya Teacher Hani, ini saya minta software-nya gitu. Jadi saya bukan minta hard copy-nya, buat apa? Kalau memang sudah ada software-nya, ada software aja. Saya buka. Itu yang saya sampaikan saat saya jadi fasil di penilik PAUD kemarin. Boleh ya Bunda? Boleh, saya bilang gitu. Boleh. Karena apa? Mengurangi biaya operasional. Daripada untuk keperluan berlembar-lembar gitu kan. Ini kalau modul ajar ini masih belum, ini kita masih membicarakan tentang ATP ya, belum modul ajar. Modul ajar itu bisa sampai 30 lembar loh. Kalau mau di hard copy kan. Gitu. Ya. Makanya kalau ada yang pengawas meminta itu hard copy, ya dibilang aja sudah kami software kan gitu. Nah ini saja kita sudah dapat berapa ini, dalam 1 jam kita sudah dapat segini gitu kan, untuk TKA nih ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini Bunda Din, kalau untuk itu ya administrasi modul ajar mungkin bisa soft file. Tapi kalau untuk penilaiannya mungkin kita harus print tiap Oh harinya. iya. Biar tidak lupa gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita tidak lupa? Makanya membuat jurnal harian, Say. Iya. Gitu. Saya tiap saat selalu bikin jurnal harian untuk tiap harinya, tiap anaknya. Gitu. Tidak saya ketik seperti ini, jurnal harian saya sudah muncul. Belum. Sudah. Udah. Nah, tidak saya ketik seperti ini karena panjenengan minta, dan kemarin salah satu ASN untuk laporan pengelolaan ekinnya ya, dia tidak pernah tahu ada jurnal harian gitu. Ini saya buat contoh seperti ini. Kalau saya bikinnya pakai buku tulis itu gitu. Saya nggak pernah ngeprint asesmen modul ajar atau nggak pernah. Nah,
Saya tulis seperti ini di buku catatan saya, di buku tulis saya tulis ini jam 7.30 si Chelsea sampai di sekolah, meletakkan tas di kelas, selalu bermain di luar kelas. Kemudian di jam 8 Chelsea menangis. Masuk ke mana ini? Masuk ke dalam mana? Jati diri. Jati diri. Saat senam pagi karena dia tidak mau berbaris di depan. Jam 8.30 Chelsea melakukan raga main, yaitu menuliskan panca indera dengan media pasir. Masuk mana? Jati Literasi. diri. Literasi STEAM. Oh, Ya kan? Literasi menuliskan panca indera dengan media pasir. Literasi mengenal konsep bilangan menggunakan bombik. Literasi dan kartu bilangan. Literasi, sedangkan saat menggambar mata dan mulut dia mengatakan tidak bisa. Masuk apa? Jati diri. Jati diri dan Nilai agama. literasi. Di jam 9.30 Chelsea bermain di luar bersama teman karibnya, yaitu Alzeta. Jam 10 dia berbaris cuci tangan. Masuk mana? jati Ya kan? diri. Dalam satu keterangan ini kita sudah bisa menilai anak itu 3 CP sekaligus, ya enggak? Bahkan catatan anekdot juga masuk ini. Ya kan? Asesmen Ya, masuk, anekdot masuk, media pasir ini hasil karya masuk, ya kan? Mengenal konsep bilangan dengan bombik, dia membuat berbagai macam bilangan melalui menyusun bombik tadi, masuk hasil karya juga. Checklistnya masuk semua. Boleh tanya, kan? Bun? Boleh, silakan. Ini kan Chelsea ya, satu anak. Berarti nanti dalam satu buku itu per anak dibuat tiap halaman atau satu halaman itu pokoknya satu halaman itu saya menulisnya 14 anak ya, nyukupkan halamannya. Kalau satu halaman itu 2 anak ya 2 anak, 3 anak ya 3 anak gitu. 4 anak maka tergantung observasi kita gitu. Pokoknya 14 anak kemarin itu saya tulis semua. Pada saat saya pegang 20 anak ya saya tulis semua 20 anak. Saya terbiasa seperti itu, Bunda. Karena apa? Saya nggak pernah melihat nggak pernah itu masalahnya, nggak pernah ngeprint, nggak pernah gitu. Nah, Bun, karena ya silakan. Bun, sharing aja Bun ya. Kalau di aku suka pakai sticky note Bun, jadi bisa dikantongin gitu. Boleh sticky note itu boleh gitu. Tetapi kan akhirnya Bunda juga akan biaya operasional lagi untuk beli sticky note, ya kan? Nah, nanti dari situ pada saat kita anak-anak udah pulang gitu kan, kita sudah nyapu kelas, sudah ngepel kelas gitu, naikkan kursi dan meja, bersihkan papan tulis dan sebagainya gitu kan, barulah kita duduk di depan laptop dan muncullah hasilnya seperti ini. Ini dari mana? Ya dari tadi, dari jurnal harian tadi gitu. Ada checklistnya gitu. Checklist ini saya pakai tiap hari gitu. Oh ternyata anaknya seperti ini, makanya dokumentasi itu, makanya guru itu sekarang itu kurikulum merdeka itu guru itu tidak lepas dari HP, tidak bisa duduk anteng. Bisa duduk anteng itu kalau anak-anak makan, kita ikut makan. Pembelajaran role modelnya bahwa kalau makan kita harus duduk. Jadi anak-anak mencontoh kita. Kalau makan tidak boleh sambil bicara. Kita kan makan enak dinikmati. Gitu. Itu kita baru bisa duduk. Gitu. Tapi saat anak-anak bermain, kita juga ikut minder. Yang pertama adalah untuk pemantik. Ya kan? Lagi buat apa, Nak? Bikin gunung, Bunda. Namanya bukan gunung, topiknya bukan gunung, tapi dia bikin kreatif lagi kan. Topiknya negara, tapi dia bikin gunung, tetapi di negara itu juga ada gunung kan. Nah, kreativitas dia kan, analitis dia juga. Masukkan itu dalam penilaian. Gitu.
Paham ya dari sini ya, kenapa 1 minggu 1 TP. Kalau 3 CP berarti ada 3 TP per CP-nya. Per CP-nya 1 berarti 3 CP adalah 3 TP. Karena ini gitu loh. TP-nya 1, 1, 10. 2, 2, 3. Ini nomor indikatornya. Ya, ini nomor indikatornya. Nomor indikator ini Bunda bisa bisa sesuai dengan Bunda sendiri. Atau jika Bunda paling males wis, paling wegah wis bikin sesuatu penilaian wis, bikin aja seperti ini. Rubriknya apa? Kalau 4 ini adalah berkembang sangat baik. Kalau 3 ini adalah berkembang sesuai harapan. Kalau 2 ini adalah mulai berkembang. Bunda nggak ada yang belum berkembang. Saya tidak pernah, anak-anak itu sudah berkembang, Bun. Gitu. Jadi saya nggak pernah menilai angka 1. Kalau tidak mengerjakan sama sekali ya 0 nilainya. Di sini tulisin 0 gitu. Ini paling males, Bun. Kalau saya paling males bikin ya seperti ini. Gitu. Jadi nomor indikatornya masuk, CP-nya masuk, harinya masuk. Nah, panjenengan terserah panjenengan mau bikin seperti ini atau yang checklist tadi. Enak mana panjenengan? Lebih mudah mengerjakannya yang mana? Kalau saya sih lebih mudah ini gitu daripada yang tadi. Yes. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kak Bunda Din biasanya kalau refleksi itu kapan waktunya? Seminggu sekali atau berapa gitu? Iya, kalau saya seminggu sekali. Biasanya hari apa gitu? Apa terjadwal atau bagaimana? Kalau Bunda, kalau aku kan 5 hari sekolah. Berarti di hari Jumat itu kita melakukan evaluasi refleksi. Oh, hari ini ada apa? Hari ini ada apa? Ada yang perlu ada perlu diperbaiki apa enggak dan sebagainya. Itu di hari Jumat. Nanti itu ada masuk format ke dalam refleksinya. Ada format sendiri refleksinya. Ya, ada buku sendiri gitu Taya. Atau ya, masuk notulen gimana? Kalau saya ada sendiri nanti. Soalnya gini, ada kita bisa jadi pembanding gitu antara TP ini muncul ternyata banyak tidak diminati anak-anak, karakteristiknya anak-anak nggak masuk ke sini nih gitu, jadi pembanding nanti. Nah, pada saat Bunda menerapkan TP yang berikutnya ternyata banyak nih anak-anak ada perubahan signifikan nih. Nah, berarti yang TP yang Bunda sebelumnya pakai itu nggak usah dipakai lagi gitu. Tetapi nanti tahun berganti, coba TP yang tidak terpakai ini dipakai lagi. Jadi sebagai pembanding Bunda. Gitu. Akan carikan untuk kan bisa aja ya TP-nya tetap cuman kegiatan mainnya beda gitu. Bisa juga iya, kan ya. Bisa juga seperti itu. Bisa seperti itu juga bisa. Kurikulum mulai zaman dakwah. Untuk formatnya itu kolomnya biasanya paling tidak ada poin apa saja. Nih, Kak. Refleksi dan
modul ya. Mudah-mudahan benar. Pokoknya poinnya gini. Ada materinya, ada topiknya, ada subtopiknya gitu kan. Lalu mudah-mudahan ada topik dan subtopiknya, lalu TP-nya, terus perkembangan anak gitu dari umpamanya gini 150% atau 80%. Biasanya anak yang belum berkembang 80% anak-anak di kelas tidak menyukai ragam main ini gitu. Nah, tetapi setelah saya ubah TP-nya menjadi TP yang lain gitu, barulah jadi di situ ada kolomnya tanggal, topik, subtopik, terus keterangannya ini adalah paparan ya, paparan kenapa harus diubah gitu, TP-nya apa gitu, lalu pengganti TP-nya revisi, maksudnya revisi TP, lalu hasilnya gitu. Jadi kayaknya pernah jadi. Nanti kalau ketemu filenya ya. Ya, oke. Bun, misalnya nggak pakai persen-persen gitu, misalnya kan sekolahnya isinya 20 anak. Nah, 5 dari 20 misalnya gitu nggak apa-apa ya. Paling enggak 80% kan, Bun, dari jumlah anak. Umpamanya dari 20 anak berarti ada 15 anak 15 anak yang belum meminati ragam main ini dengan memakai TP ini gitu. Nah, tapi setelah saya ubah ragam mainnya gitu dengan metode TP-nya tetap saya ubah dengan metode mainnya dengan seperti ini ternyata ada kenaikan anak yang tadinya hanya 15 anak tetapi 20 meminatinya. Itu juga bisa seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Oh ini. Oh, ini ketemu.
Ini dulu saya bikin modul ajarnya itu seperti ini. Dulu awal. Ini dulu belum namanya kurikulum merdeka, belum. Ini dulu namanya adalah paradigma baru. Dan ini sebenarnya ini lebih enak dipakai karena dalam satu modul ajar ini RPP-nya sudah ada semua gitu kan. Gitu. Tetapi kemudian ada regulasi baru. Nah ini Bun, perubahan rencana pembelajaran ini namanya evaluasi. Jadi semester atau per minggu, boleh mingguan ya, semester berapa, minggu keberapa gitu, tanggal berapa, saya menggunakannya per minggu dulu. Lalu topik apa, subtopik apa, terus subtopiknya apa, perencanaan awalnya bagaimana gitu. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami informasi, gambar, foto, dan cerita melalui gambar, foto, dan cerita. Ini ya. Ya. Kenyataannya 50% anak belum mampu menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami informasi melalui gambar. Ya, perubahan rencana di 80% anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami informasi melalui bercerita. Tadinya hanya melalui gambar, kemudian diubah metodenya menjadi bercerita, sehingga perencanaan akan lebih banyak pada kegiatan bercerita. Seperti ini aja. Evaluasinya seperti ini saja. Ini lakukan tiap minggu. Jadi kalau tiap minggu, oh iya subtopiknya ini TP-nya ini tetap nih. Tetapi metodenya, ragamainya gitu, yang tadinya hanya melalui gambar, kemudian sekarang menjadi bercerita, pakai cerita. Aduh, jangan deh nyamuknya banyak. Kali ini sudah ada di Google Drive ya, Bun? Belum. Kalau ini belum. Bunda ya? baru Iya, ingatkan ini, belum. soalnya saya belum menemukan yang ini, belum buka yang ini. Belum. Ini belum. Bunda baru ingatkan malam ini soalnya. Ini. Aku nanti diingatkan lagi, tak masuk lagi di ya. Ada yang lagi yang menanyakan? Ini lakukan per minggu, Bun. 1 minggu sekali, agar kita bisa tahu bagaimana pembelajarannya anak-anak. Masalahnya gini, kurikulum merdeka itu adalah bagaimana kita melihat outputnya anak-anak ini ada perkembangan signifikan enggak. Dan selama ini saya mulai menerapkan tahun 2021 akhir itu sampai sekarang enak banget pakai kurikulum merdeka gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar melepaskan emosinya, benar-benar bisa tidak tidak terbebani dengan berbagai macam. Kalau K13 kan materinya kan kayak diuber ya. Anak-anak harus ditekan, harus bisa mewarnai, harus gini tuntas harusnya gitu. Sedangkan ini meskipun anak-anak agamanya tidak tuntas, umpamanya dia gambar, melihat teman-temannya selesai, biasanya anak itu dengan sendirinya akan teman-temanku cepet-cepetan tuh, akhirnya males atau enggak. Kita motivasi dulu. Kalau memang dia mau gitu, mau mengerjakan terus, nggak ada masalah. Tetapi kalau dia sudah males, aku mau bermain dan sebagainya gitu, boleh silakan. Jadi nggak harus gambarnya harus selesai, enggak. Kalau dulu di K13 kan kita harus tuntas ya, gambarnya harus selesai loh ya, kalau nggak selesai berarti kamu gitu kan. Kalau sekarang nggak, fleksibel aja gitu. Udah? Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ada yang mau ditanyakan lagi?
Rasanya cukup, Bun. Terima kasih infonya. Gitu aja. Ya, wes. Oke, mungkin malam ini cukup sampai di sini. Yang tadi paparan tentang apa namanya memasukkan TP, ya betul, memasukkan ke TP ke topik, paham ya? Caranya seperti itu ya, gitu ya. Jadi kita harusnya memilah TP-nya dulu, yang dari ATP yang awal tadi, memilah-milah ke dalam layanan kelompok, ini TKA ya, layanan kelompok, gitu, sesuai kelompok usianya. Untuk topiknya, terserah topiknya mau bikin sesuai dengan karakteristik lembaga Bunda, boleh silakan gitu. Ya, tidak ada tuntutan harus sama dengan saya, tidak harus gitu. Itu ya. Maaf, ada lagi, Bun, yang mau ditanyakan. Boleh, silakan. Untuk rubriknya itu ada tersendiri ya, lembar tersendiri gitu untuk rubrik. Rubrik apa untuk modul ajar kah? Untuk penilaian kah? Asesmen kah? Penilaian, iya, rubrik penilaian. Saya jadikan satu di dalam lembar di penilaiannya itu juga nggak apa-apa pun. Ya. Sudah, ada lagi? Sudah. Oke, gitu aja, dan semoga malam ini bisa bermanfaat ilmunya. Jika ada yang belum paham, silakan boleh japri lagi atau sharing di grup ya, yang belum masuk di grupnya belajar bareng Budin bisa japri opa yang apa namanya, admin kan, udah tadi dengan admin kan, kalau saya slow respon gitu ya, oh ya apa admin, kalau saya slow respon bisa japri opa gitu, atau minta dimasukkan ke dalam grup gitu, bisa japri saya juga. Dan mohon maaf kalau teman-teman kemarin ada yang minta file atau minta dibantu, saya slow respon, saya benar-benar ada di jalan masalahnya, bawa sepeda motor kan nggak mungkin, jadi hanya bisa buka WA atau habis itu tak tutup lagi gitu. Jadi kalau ada yang japri saya diingatkan lagi, minta file ini, tetap saya diingatkan terus gitu. Sungkan Bun kalau mau mengingatkan terus gitu kan, nggak apa-apa. Saya mending seperti itu karena kegiatan saya banyak sekali gitu kan. Jadi saya nggak mungkin harus apa namanya, kemarin ada yang minta filenya akreditasi gitu kan, saya ada di jalan, semua file ada di laptop gitu, nggak ada yang sebagian dimasukkan ke dalam Drive tapi nggak bisa tak salin gitu, kadang sinyal dan sebagainya. Apalagi kemarin saya ada di gunung gitu kan, di daerah Nganjuk itu daerah apa? Iya, benar-benar gunung. Jadi kanan kiri saya ini benar-benar hutan gitu untuk naik ke sana gitu. Jadi benar-benar susah sinyal di sana itu. Jadi kalau ada yang minta file atau dibantu, saya diingatkan lagi gitu ya. Gitu aja. Terima kasih Opa sudah membersamai malam ini, dan semoga teman-teman yang belum paham bisa sharing ya, dan yang sudah paham atau mungkin bisa minggu depan ada yang presentasi silahkan gitu, karena Bunda Ika sudah live dari tadi ya. Jadi siapa-siapa deh minggu depan untuk memaparkan TP-TP, entah itu TKA, TKB atau kelompok bermain, masukkan ke dalam topik-topiknya agar saya tahu bagaimana Bunda memahami materi yang saya berikan. Seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Terima kasih.